Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya dan terkhusus kepada ya, Ibu dosen kita, Ibu Khairani. Baik, pada kesempatan yang luar biasa ini, saya akan mencoba untuk uh, menjawab ya pertanyaan dari soal UTS yang sudah diberikan. Pada kesempatan ini, saya mendapat soal itu nomor 6. Jadi, bisa teman-teman lihat bahwasanya soal nomor 6 itu bercerita tentang sistem rekomendasi berita, gitu ya. Tapi di sini ada tiga bagian, yaitu bagian A, yaitu sistem rekomendasi berita sendiri, ada bagian B, operasi hubungan, dan bagian C, yaitu studi kasus atau collaborative studi. Yang mana tiap-tiap bagian tersebut itu ada pembahasan dari soal yang dasar, kritis maupun analisis. Baik, saya tidak bisa membaca soalnya secara keseluruhan ya. Mungkin nanti paralel saja. Karena jujur dengan soal sebanyak ini, waktu yang diberikan itu hanya 10-15 menit. Jadi eh, menurut saya itu tidak cukup gitu kalau eh, disuruh untuk membaca soal semua. Jadi kita lanjut saja untuk menjawab soal tersebut gitu. Jadi mohon maaf tampilan PowerPoint itu saya buat seperti ini saja ya, karena saya coba tadi di full scan full di uh, rekaman itu malah tidak muncul begitu. Oke baik, jadi untuk bagian A gitu ya, untuk soal yang pertama yaitu kita disuruh untuk membuat semacam aturan logika ya dari proposisi yang ada. Jadi kita di sini ada 4 aturan gitu, dari aturan 1 sampai aturan 4 gitu. Yang mana aturan 1 itu proposisinya itu jika sering baca politik dan pagi maka tampilkan politik. Maka tiap-tiap proposisi ini dapat kita buatkan menjadi simbol, seperti sering baca politik itu kita simbolkan sebagai P, pagi itu sebagai Q, dan tampilan politik sebagai R. Maka aturan logikanya itu adalah P konjungsi Q maka R gitu, dan begitu pun seterusnya sampai aturan keempat, yang mana untuk catatan operator simbol yang seperti yang saya bilang tadi, simbol konjungsi itu seperti simbol N ya, atau roti petani, ada simbol V impor gitu ya, ada simbol migrasi atau not, dan simbol if then untuk simbol panah gitu. Oke, ini soal yang bagian kedua dari bagian A. Kita disuruh untuk membuat tabel pembenaran dari aturan 1 ya, karena di sini ada 3 proposisi, ada P, Q, sama R, maka jumlah baris yang dihasilkan itu adalah jumlah kemungkinan itu adalah 2,3, berarti 8 ya, seperti sesuai dengan di sini lah, ada 8 baris. Yang mana di sini ada 3 status, yang pertama aktif terpenuhi, aktif gagal, dan yang terakhir itu vakuus gitu. Dan bagian A, soal ketiga, yaitu kita kritik aturan keempat. Bagaimana kalau misalnya nih ada teman menulis P konjungsi Q maka R gitu. Yang mana kita tahu aturan aslinya itu adalah dia pakai OR ya. If premium OR free trial maka then itu akses semua. Karena di sini ada ketidakcocokan operator yang teman tulis tadi itu adalah simbol petani atau simbol konjungsi, dan itu untuk dan atau N seharusnya kata soalnya OR maka harusnya simbolnya itu simbol disjungsi atau V gitu. Maka bentuk benarnya itu seharusnya P disjungsi Q maka R. Dan soal yang keempat dari bagian A, kita akan evaluasi kasus Vera gitu. Seperti yang bisa teman-teman lihat di KPL gitu ya, dapat disimpulkan bahwasannya aturan yang berlaku untuk Vera itu adalah aturan 1, 2, dan 4. Ya, aturan 3 itu tidak dapat dipastikan karena tidak ada breaking news dan relevan. Terus soal yang kelima, bagaimana kalau dampak not atau negasi itu dilakukan pada aturan 2, yang mana bagian lama itu adalah negasi S, maka T, yang baru itu adalah S, maka T, gitu ya.
Jadi intinya adalah menghapus itu bukan perubahan kecil, makna aturan berubah menjadi kebalikan dari tujuan awal. Gitu. Oke, kita masuk ke bagian B. Gitu. Jadi bagian B itu terdiri dari gabungan, irisan, komplemen, demorgan, dan konstruksi himpunan C. Jadi kita ada beberapa himpunan di sini, ada himpunan A, B, dan himpunan semesta ya. Yang mana himpunan semesta itu dari 1 sampai 12, kalau himpunan A dari 1 sampai 6, dan B itu dari 4 sampai 9. Jadi ada 4 pertanyaan, ada A konjungsi B, A irisan B, A kurang B, dan A komplemen ya. Gitu. Yang mana A gabung B itu akan menghasilkan nilai dari 1 sampai 9, A irisan B itu akan menghasilkan nilai 4,5,6, A kurang B itu akan menghasilkan nilai 1,2,3, dan nilai A komplemen itu berarti selain daripada A ya, atau rumusnya U dikurang A, maka akan menghasilkan nilai dari 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Oke, kita masuk ke poin ke analisis atau soal kedua dari bagian B, yaitu kita akan membuktikan hukum De Morgan. Kita tahu bahwasanya hukum De Morgan itu merupakan kalau misalnya kita komplementkan A disjungsi B, maka itu akan sama dengan A komplemen konjungsi B komplemen. Dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya ketika suatu himpunan itu dikomplementkan maka dia akan menjadi kebalikan, tetapi jangan lupa operator pun dikomplementkan dia akan berubah. Seperti yang di sini uh, operator union gitu, dia ketika dikomplementkan akan berubah menjadi uh, konjungsi gitu ya, atau maaf irisan gitu. Yang mana di langkah 1 kita tahu bahwasanya nilai A union B dikomplementkan, maka nilai itu 10, 11, 12, dan ketika dibuktikan sampai ke langkah 3 hasilnya juga sama, yaitu 10, 11, 12. Jadi dapat dibuktikan bahwasanya bagian yang sebelah kiri itu sama dengan bagian yang di sebelah kanan gitu, karena nilainya sama-sama yaitu 10, 11, 12. Terus soal yang ketiga dari bagian B, yaitu kita akan menentukan himpunan C gitu. Jadi di sini ada 3 soal. C irisan A itu hasilnya itu tidak ada gitu ya, kalau himpunan kosong, karena kalau kita lihat dari kedua himpunan itu tidak ada nilai yang sama. Yang kedua itu adalah C disjungsi B, yang mana nilainya itu ada yang mirip, yaitu nilai 7 ya. Satu nilai yang artinya bahwasanya satu nilai itu berarti ada nilai gitu ya, dan berarti dia bukan himpunan kosong. Dan yang terakhir itu adalah nilai mutlak C gitu ya, itu jumlah bagian lah gitu, jumlah anggota. Karena jumlah anggota yaitu ada 7, 8, 10, maka jumlahnya ada 3 gitu. Terus yang terakhir ya bagian C, yaitu collaborative filtering. Jadi intinya itu adalah kita melakukan rekomendasi genre musik favorit untuk pendengar user podcast. Jadi di sini kita ada 3 nama, ada Wati, ada Sena, dan ada Yogi. Masing-masing nama ini memiliki genre musik favoritnya, seperti Wati, club pop, J-pop, pop Indo, R&B, dan soul, dan begitu pun dengan Sena dan Yogi. Soal yang pertama dari bagian C, itu kita mencoba melihat apakah ada kemiripan dari tiap-tiap pasangan. Seperti yang pertama itu Wati irisan Sena, dia punya 2 kemiripan, yaitu J-pop dan pop Indo, maka jumlah irisannya 2 gitu ya, karena ada 2 irisan. Kesimpulannya mirip. Begitu juga dengan Wati dan Yogi, dan yang terakhir itu adalah Sena dan Yogi. Antara Sena dan Yogi itu tidak memiliki irisan genre gitu, maka dia digolongkan ke dalam himpunan kosong, maka jumlah irisan itu 0 gitu. Jadi pertanyaan itu pasangan yang paling mirip itu berarti ada 2, yaitu 2 pasangan, yaitu Wati dan Sena dan Wati dan Yogi. Terus soal 2A, rekomendasi untuk user 1 dari user termirip gitu. Jadi kita tahu ya, kita tentukan kita ada 2 kemiripan ya. Yang pertama Wati dan Sena, dan Wati dan Yogi gitu. Jadi dapat kita simpulkan rekomendasi kandidat untuk Wati. Jadi ada dangdut, poncong, campur sari, hip hop, trap, dan EDM.
Terus jawaban antara 2B dan 2C dari bagian C itu gabungan 3 user dan komplement user 2. Dapat kita simpulkan juga nih, gabungan 3 user itu bisa kita simpulkan juga menjadi himpunan semesta yang atau U. Simbolnya itu union gabungan. Jadi Wati, union Sena, union Yogi. Itu berarti ini ada totalnya 11 ya. Dan 2C yaitu kebalikan dari atau komplement user 2 gitu. User 2 kita tahu dia Sena. Berarti komplement dari Sena berarti rumusnya adalah U dikurang Sena. Itu ada K-pop, R&B, soul, K-pop, trap, dan EDM. Dan yang selanjutnya itu ada soal 3A sampai 3B yaitu pasangan disjoint dan dampaknya. Seperti berikut ya. Maksudnya tidak ada pasangan Yogi, pasangan disjoint ya antara Sena dan Yogi itu merupakan himpunan kosong. Dan begitu pun untuk dampak untuk rekomendasi, jadi sistem berbasis irisan akan menganggap Sena dan Yogi tidak mirip sama sekali. Ya, akibatnya genre Yogi mungkin tidak pernah direkomendasikan ke Sena, walaupun sebenarnya ada kemungkinan cocok. Terus apa kelemahan collaborative filtering berbasis irisan untuk soal 3C? Jadi kelemahan utamanya itu adalah tadi kan ada beberapa tuh yang jadi irisan kosong. Jadi irisan kosong itu sistem itu akan mudah menyimpulkan bahwa tidak cocok. Padahal selera itu bisa berdekatan secara konteks ya. Contohnya misalnya antara Sena dan Yogi, walaupun dia himpunan kosong, tapi karena ada pop nih sama-sama pop itu bukan berarti K-pop dan J-pop itu berbeda. Bisa jadi karena ada sama-sama kata pop bisa jadi suka gitu ya. Gitu. Jadi kesimpulan adalah irisan kosong itu bukan berarti itu pasti tidak cocok. Dan berikut adalah ringkasan dari jawaban akhir, baik itu dari bagian A sampai bagian C. Baik, sekian dari jawaban UTS saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.